Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali atas karunia-Nya, pertolongannya kita dihimpun dalam pengajian pagi hari ini. Jamaah sekalian, baik yang offline maupun yang online, kita masuk kepada sarana utama pembersihan jiwa setelah sholat. Yang keempat, ini puasa bulan Ramadan yang kelima. Puasa dalam bahasa Arab artinya al-imsak, menahan. Tentunya al-imsak anil mubtirat min tulu'il fajris sadiq ila gurubis syamsi biniyati ta'abbudi lillahi wahdah. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar shadiq, fajar yang jujur, fajar yang benar, sampai terbit matahari dengan niat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Itu pengertian puasa. Malah dalam bahasa, menahan itu bukan hanya menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa, menahan diri dari bicara. Bahkan Nabi Zakaria yang pernah puasanya tidak bicara. Jadi puasanya itu dengan tidak banyak bicara. Inni nazartu lirrahmani sawma. Sungguh aku nazar kepada Allah yang Maha Pengasih, sawma, dengan menahan diri dari berbicara. Teman-teman sekalian, bulan puasa, ada yang ingat nggak sekarang? Bulan apa? Ya, Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Betul, tanggal 9 sekarang kalau nggak salah. Jumadil Ula. Nah, kalau orang Sunda, Lakir, Rajab, Rawa, puasa. Kita 4 bulan lagi ketemu bulan puasa. Mungkin waktu yang tepat juga kita mulai persiapan, teman-teman, menyambut bulan puasa. Puasa Ramadan. Kalau pengertian puasanya sudah, sekarang puasa Ramadan, bulan Ramadannya. Pertama, dia nama bulan, ya. Sumia Ramadan lirumudi awir timadil harri fihi aylishiddatihi. Bulan puasa dinamai Ramadan dalam bahasa Arab itu karena meningkat dan sangat panasnya di bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu artinya panas, teman-teman.
panas dan sangat panas. Itu kemungkinan karena letak matahari pada bulan Ramadan, posisi matahari. Dan biasanya memang di musim panas Ramadan. Malah kalau di Timur Tengah, termasuk dulu saya ketika kuliah di Jakarta, cabang Universitas Imam Muhammad bin Saud dari Riyadh, libur musim panas beda dengan libur kita. Sampai 3 bulan liburnya. Bisa sempat pulang kampung atau bahkan ada program ke luar kota kemana, mengadakan pelatihan bahasa Arab atau pelatihan dakwah. Disebut Ramadan juga liharri khawfis shaimi fihi wa ramdihi lil atas. Liharri jawfis shaimi fihi wa ramdihi lil atas. Bulan puasa juga dinamai Ramadan karena kemungkinan karena perut orang yang berpuasa terasa panas karena haus, dahaga, dan lapar. Mungkin juga dalam bahasa Arab bulan Ramadan disebut dinamai Ramadan, bulan puasa dinamai Ramadan, li'annahu yarmadud dzunuba ayyahrikuha. Mungkin karena bulan Ramadan itu melebur dan membakar dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang kaitannya dengan teman-teman. Jadi puasa Ramadan itu sarana utama untuk membersihkan jiwa. Karena dengan puasa bulan Ramadan, dari segi bahasa saja, bulan Ramadan itu bulan peleburan. Yaitu nafas hakikatnya membersihkan diri dari noda-noda dosa. Masih banyak ada beberapa penjelasan tentang makna puasa, asyam atau as-saum dengan makna Ramadan dalam bahasa Arab yang sangat relevan dengan puasa atau Ramadan itu menjadi sarana tazkiyatun nafas yang harus kita perhatikan dan kita utamakan. Jadi menjelang bulan puasa itu kita harus mempersiapkan diri bahwa 1 bulan Ramadan itu 1 bulan yang harus efektif menjadi pembersih jiwa-jiwa kita. Ringan beban-beban diri yang selama ini membuat kita lambat, berat, atau tidak kuat untuk mengemban amanah, untuk lebih taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus punya target ke setiap Ramadan. Bahwa diri kita harus lebih bersih, harus lebih baik, lebih kuat. Teman-teman sekalian, hal ini juga nampak jelas bisa kita temukan, bisa kita rasakan dalam ayat puasa. Hampir 1 halaman tuh. Ayat puasa dari mulai ayat 182 terus sampai ke bawah. Satu ayat ini yang paling utama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini pakai alif lam asyam. Yang dimaksud adalah siam Ramadan, puasa di bulan Ramadan, puasa wajib itu. Sebagaimana telah diwajibkan puasa kepada orang-orang tadi, kalau Nabi Zakaria puasanya malah puasa dari bicara. Bisa jadi lebih berat, teman-teman. Kabarnya terlebih untuk para wanita yang suka banyak bicara. Itu yang banyak bicara. Atau wanita yang banyak bicara. Tidak sedikit laki-laki juga yang cerewet. Ya. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Kewajiban puasa atas kalian itu, puasa Ramadan yang diwajibkan kepada kalian itu, la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bersih. Agar kalian menjadi orang yang takwa. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam takwa itu ada makna naqi, an-naqa, kebersihan yang kemudian menghasilkan kekuatan. Kebersihan karena jernih bersihnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur, bersih, bahwa kita yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menghasilkan rasa takut kepada Allah karena kenal Allah, tahu Allah. Kita semakin takut kepada Allah. Dan dengan kebersihan, kejujuran, kena dekat kepada Allah yang menghasilkan takut kepada Allah, waspada atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terbentuklah kekuatan dalam jiwa. La'allakum asyam la'allakum tattaqun. Puasa itu untuk membuat kalian lebih bertakwa, lebih bersih, lebih takut kepada Allah, lebih kuat. Masalahnya banyak yang berpuasa namun hanya haus, dahaga, lapar saja yang didapatkan. Ini juga yang pernah diingatkan begitu kuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis terkenalnya, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju'u wal 'atsh. Hati-hati kalian, banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang ia dapatkan dari puasa yang dilakukan selain haus, dahaga, dan lapar saja. Teman-teman, mungkin puasa yang seperti ini karena, atau puasa yang tidak baik dikenali, diketahui. Orang yang puasanya sekedar kebiasaan saja, setiap bulan puasa, atau setahun sekali berpuasa 1 bulan. Sekedar dilaksanakan saja. Tidak dimaknai, tidak dirasakan sebagai sarana yang banyak berfaedah, banyak bermanfaat dalam kehidupan. Tidak disadari, tidak dirasakan sebagai sarana pembersihan. Itulah mereka yang memasuki bulan Ramadan biasa-biasa saja. Melaksanakan puasa biasa saja. Tanpa persiapan pengetahuan,
tanpa persiapan kejiwaan dan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Mestinya minimal ketika mau bulan puasa itu 3 hal yang harus dipersiapkan, teman-teman. Pertama, fikriyah, apa pengetahuan. Kita harus belajar tuh puasa, pelaksanaannya, rukun, syaratnya, ketahui juga hal-hal yang membatalkannya, makna dan pengaruh puasa. Apa yang harus terjadi dengan puasa? Artinya yang harus kita upayakan, rasa dengan puasa. Semoga 4 bulan menjelang bulan puasa kita sudah mulai membicarakan, sudah mulai melakukan kajian. Ini waktu yang cukup untuk terus menghimpun persiapan agar puasa lebih bermakna. Baca ayat-ayat Al-Quran. Bila perlu, mudah tuh sekarang. Ayat-ayat tentang puasa. Baca lagi, tadabburi lagi. Berulang-ulang dengan pendalaman yang lebih baik. Terus hadis-hadis tentang puasa. Ditelisik lagi, dicermati lagi. Upayakan jangan ada yang terlewat. Arahan ulama atau sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan puasa. Disisir tuh contoh-contoh terbaik sahabat dari mulai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, kemudian tabi'in. Dicari tuh referensi untuk membekali secara keilmuan bagaimana kita semestinya melaksanakan puasa. Teman-teman, yang tidak kalah penting, persiapan ruhiyah, persiapan jiwa harus dipastikan menjelang bulan puasa. Itu sehat dan kuat. Mungkin sarana tazkiyatun nafas dari awal sampai 4 kemarin itu dicek lagi. Dari mulai istighfar, ya, banyak istighfar. Waktu pagi, di mana bulan puasa itu diawali dengan sahur, teman-teman. Itu mulai dipanaskan, dihangatkan, dihidupkan pagi hari. Supaya ketika bangun sahur bulan puasa itu sudah segar, sudah terbiasa. Tidak loyo, tidak lemah. Ruhiyah dipersiapkan. Tidak kalah juga persiapan jasadiyah, fisik. Teman-teman, olahraga, menjaga pola makan, atau mulai berpuasa sunnah sebagai persiapan fisik, itu ibadah yang luar biasa sekarang mulai kita lakukan. Bahkan termasuk persiapan fisik, persiapan materi, persiapan harta pun mulai dipersiapkan. Menabung 4 bulan, nabung untuk bulan puasa, itu akan menjadi arti tersendiri untuk Ramadan kita tahun ini, insya Allah. Menyisihkan uang, kalau sebulan 10 juta, 40 juta ya. Kalau mahasiswa dapat kiriman berapa dari orang tua biasanya? 1,5 juta, Mas Ahya? 3 juta. 1 juta. Sisihkan 500-nya, tapi berat ya. Atau minta tambahan 500 lagi, supaya bisa nabung. Masak sendiri untuk semua konsumsi ya. Sarapan, makan siang. Dicoba, walaupun
sesuai dengan kemampuan. Jadi membaca, membersihkan jiwa, dan mempersiapkan harta dan fisik. Untuk Ramadan yang lebih baik. Untuk Ramadan sebagaimana diharapkan, ditargetkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, saya sering menyampaikan bulan puasa itu luar biasa dalam sejarahnya. Antum tahu Ramadan itu baru ada dalam sejarah umat Islam, puasa Ramadan itu di tahun kedua Hijriyah. Berarti tahun ke-15 Bi'sah atau kenabian. Pengaruh bulan Ramadan terhadap produktivitas dakwah dan kekuatan kaum muslimin itu luar biasa. Ramadan ketika dilakukan sesuai dengan arahan, sesuai dengan tuntunan. Saya menghitungnya begini, 13 tahun masa-masa dakwah di Mekah itu menghasilkan kurang lebih 300-an sahabat yang muncul dalam angka-angka di beberapa kejadian. Pertama, sahabat yang hijrah dari Mekah ke Habasyah ke Ethiopia. Itu sekitar 100 orang. Kemudian sahabat yang hijrah dari Mekah ke Yathrib, ke Madinah sekarang, sekitar 200 orang. Angka-angka yang muncul itu sekitar 300 orang setelah 13 tahun masa dakwah sejak Rasulullah SAW diutus sampai kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang memang dikenal masa Mekah, periode Makkiyah itu periode sulit, periode berat. Ya. Kemudian di tahun kedua, di mana pada tahun itu juga diwajibkan puasa, muncul angka pada saat Perang Badar. Teman-teman, 1000-an orang Quraisy dilawan oleh 300, saya menemukan angkanya itu 300 sampai 314 kaum muslimin di Perang Badar itu. Angka masih sekitar itu. Sampai tahun kedua Hijriyah atau tahun ke-15 Bi'sah. Dan sejak tahun itu umat Islam mulai berpuasa bulan Ramadan. Muncul angka pada saat Futuh Mekah. Itu 6 tahun setelah ada bulan puasa, teman-teman. Kita lewati beberapa angka di perang yang lain. Pada saat Futuh Mekah, jumlah kaum muslimin sekitar 10.000. 10.000 kaum muslimin. Lihat, 13 atau 15 tahun sebelum ada puasa, dengan 6 tahun setelah ada bulan puasa. Saya coba mencermati. Ini ada hubungannya dengan Ramadan, dengan puasa Ramadan. Bulan puasa, bulan Ramadan yang sebagian orang mengira atau merasa lapar, haus, lemas. Rupanya dalam sejarahnya malah membentuk dan meningkatkan produktivitas yang luar biasa pada umat Islam. Dan begitu kemudian sepanjang sejarah peradaban umat Islam. Konon kemerdekaan Republik Indonesia pun
diproklamasikan pada saat puasa juga, pada bulan Ramadan. Dan banyak peristiwa-peristiwa luar biasa terjadi di bulan puasa ini. Kita yang hari ini mencita-citakan kemuliaan, yang mencita-citakan kedikjayaan, kan mahasiswa IPB atau kita warga IPB selalu meneriakan IPB Dikjaya. Ya. Salah satu sarana yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk meningkatkan, menghadirkan kemuliaan, kedikjayaan, kemuliaan, izzah orang-orang beriman itu bulan puasa. Wajar kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan puasa agar Ramadan benar-benar nyata membentuk jiwa-jiwa kita. Ada dua pengertian khusus ibadah saum menurut Imam Al-Ghazali. Tentunya dalam Ihya Ulumuddin yang sangat terkenal untuk beliau. Saum itu mencegah dan meninggalkan. Di dalam saum itu sendiri terdapat rahasia. Tak ada padanya perbuatan yang terlihat. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat melihat secara khusus seseorang itu saum secara ikhlas atau tidak, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadah saum terkandung sebuah amalan batin dengan kesabaran semata-mata. Rupanya ini salah satu rahasia bulan puasa itu hebat pada pembentukan jiwa, teman-teman. Makanya ada hadis qudsi, puasa itu antara aku dan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa itu antara aku dan hambaku. Jadi orang yang puasa itu sebenarnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita kalau ada yang puasa hari ini, kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Atau ketika orang berpuasa, kita tidak bisa tahu dia puasa atau tidak. Dan seseorang di bulan puasa sekalipun, kalau tidak memiliki muraqabatullah, tidak mengenal Allah dengan baik, dan tidak menyadari Allah itu ada, dan selalu mengetahui setiap yang dilakukan, yang diucapkan, bahkan apa yang ada di dalam hati, seseorang bisa saja bulan puasa, mestinya semua orang beriman berpuasa, dia tidak melakukan. Jadi puasa itu benar-benar antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada kesabaran, ada amalan batin dengan kesabaran semata-mata. Teman-teman, puasa itu begitu terbit fajar shadiq, artinya begitu masuk waktu subuh, adzan subuh, dari mulai situ kita menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, bahkan secara maknawiyah tidak bicara yang membatalkan pahala. Ya. Secara pikiran juga tidak ngelamun, tidak ngegalau atau ngebejo yang tidak, ngebejo itu ngebengong, jorok. Karena tahu Allah mengetahui. Dia pilih kata, dia pilih sikap selain menahan diri dari makan minum. Sampai terbenam matahari.
itu melatih kesabaran. Kalau ingat ya waktu kecil, kadang kenapa sih belum adzan juga gitu. Atau TV sampai dinyalakan, disuruh buru-buru ya. Tapi orang yang berpuasa sungguh-sungguh sabar sampai benar-benar waktu. Maghrib baru berbuka. Itu penempaan jiwa, kedisiplinan, ketertiban, kesabaran. Dengan saum terdapat sebuah perlindungan yang melemahkan musuh Allah Azza wa Jalla. Karena hawa nafsu dan syahwat akan menguat dengan penuhnya perut oleh makanan dan minuman. Nafsu, syahwat, syahwat itu teman-teman identik dengan syahwat, ketertarikan kepada lawan jenis. Ya. Nah, sebenarnya syahwat makan, syahwat omongan, ya, pembicaraan yang tidak terkendali. Itu yang orang-orang harta, tahta, wanita, Toyota. Itu pengundang syahwat. Itu. Dengan puasa kita dilatih untuk bisa mengendalikan semua itu. Terakhir teman-teman, kisah sakar, kisah si burung elang. Ternyata burung elang itu termasuk burung yang paling panjang usianya di antara beburungan. Ada yang tahu nggak bisa sampai berapa tahun usia burung elang? Bukan bulan ternyata. Mas Ahya, ingat? Yang tahu segera menjawab, dapat hadiah sarapan bersama. Ya, ada sarapan pagi ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Siapa yang jawab itu? Hah? Muhammad. Yang mana yang jawab barusan? Alhamdulillah. Jawabannya tepat. 70. Ya. Pernah punya burung elang? Suka burung elang. Tapi nggak pernah pelihara burung elang. Barusan dapat angka itu googling atau pernah baca? Wah, luar biasa. Benar sekali. Kita lihat nih. Ya'isus sokru hatta sab'ina aman. Ini ada bukunya dalam bahasa Arab, Qissatus Sakar. Dan juga hasil penelitian. Dan rupanya burung elang itu banyak di gurun pasir, teman-teman. Malah orang-orang Arab sampai hari ini punya hobi pelihara burung elang. Dan harganya juga bisa mahal kalau yang sudah terlatih. Jadi mereka pelihara dari kecil, diloloh. Jadi nurut sama yang melihara. Ternyata burung elang itu bisa berusia sampai 70 tahun. Benar. Jawaban yang suka burung elang. Dan memang setiap makhluk ciptaan Allah itu harus kita pelajari, harus kita cermati. Ya. Banyak ilmu. Banyak hal yang membuat kita lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk-makhluk. Walakin namun hatta ya'isha sakru li hadzal umur alaihi ittikhadu qararin sa'bin. Burung elang untuk sampai usia 70 tahun dia harus mengalami sebuah kondisi yang dia harus memutuskan jika tidak tepat melakukannya maka dia akan mati pada saat usia 40 tahun. Ya.
Dia pada usia 40 tahun menghadapi kondisi di mana cakarnya, azofiru itu cakar atau kuku kakinya mulai lemah di usia 40 tahun. Padahal itu alat utama dia untuk menangkap mangsa, melangsungkan kehidupan. Kuku kakinya mulai lemah di usia 40 tahun. Padahal itu sumber makanan dia. Di usia 40 tahun juga, paruhnya minkor, paruhnya yang kuat dan tajam itu ma'kufan syadidal linhina. Lihat gambarnya. Yang atasnya itu terlalu panjang. Syadidal linhina, menutupi yang bawah. Juga membuat dia lemah. Padahal ini juga alat pencabik. Di usia 40 tahun juga, sayap dengan bulu-bulunya yang tebal itu mulai berat dan terlalu pekat, sehingga dia tidak lagi bisa terbang tinggi, terbang jauh sebagaimana biasa. Sulit bagi dia terbang tinggi dan jauh sebagaimana burung elang terkenal. Kondisi ini membuat dia berada dalam dua pilihan. Imma ayyat taslima lil mauti. Pertama, menyerah, tidak berbuat apa-apa, dan dia akan mati di usia 40 tahun itu. Au an yakhdo'a nafsahu li amaliyati tagyirin mu'limatin tastamirru mi'ah wa khamsina yauman. Pilihan kedua, dia memasukkan diri dalam proses perubahan yang sangat berat dan menyakitkan, yang membutuhkan waktu kurang lebih 150 hari. Dan subhanallah, dipastikan atas ilham, atas petunjuk penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan kedua yang dia lakukan, dia tidak menyerah mati, namun dia masuk mengikuti proses perubahan dalam diri yang menyakitkan, berat sekali, membutuhkan waktu 150 hari. Dan ini ketika saya baca, saya cermati, mirip dengan puasa Ramadan kita 1 bulan. Kalau kita 1 bulan 30 hari, atau bahkan minimal 28 hari bulan puasa. Kalau burung elang 150 hari atau 5 bulan. Tapi pasti atas ilham Allah penciptanya. Dalam kondisi berat, sulit itu, si burung elang terbang-terbang kecil, terbang-terbang pendek, dengan sulit. Padahal biasanya dia terbang sekaligus jauh, tinggi. Ini dalam kondisi berat ini dia terbang kecil-kecil. Karena memang sudah sulit untuk dia. Yang dicari qimmatul jabal. Biasanya puncak bukit, gegunungan, gunung bebatuan. Di sanalah ia melakukan proses 150 hari yang berat itu. Apa yang dia lakukan, teman-teman? Pertama,
dengan sengaja ia memukulkan paruhnya ke batu. Dia pukulkan paruhnya ke batu dan targetnya copot. Pasti sakit, teman-teman. Kita kalau lagi makan, jangankan memukulkan gigi ke batu. Ada pasir kecil saja, ada yang pernah tidak? Kalau enggak, bisa dicoba ya. Ada pasir kecil saja, orang dalam nasi, lagi nikmat-nikmat makan, tiba-tiba ada pasir kecil. Bisa membuat muka merah, mata melotot, berteriak lagi. Manggil yang masak, padahal istrinya yang masak. Bu, Mi, atau dipanggil namanya, dimarahin ya. Tentunya itu bapak-bapak yang pemarah ya. Jangan begitu bapak ya. Calon bapak-bapak. Kalau yang baik, yang lembut mah memanggil dengan lembut ya. Bilangnya, terima kasih ada pasir di nasi. Nikmat sekali, sudah lama. Tapi itu bapak-bapak yang lebay ya, nggak usah terlalu begitu juga. Intinya ada batu di gigi itu sakit, teman-teman. Ini bukan pasir ya. Paruhnya dipukulkan ke batu dan targetnya putus, copot. Subhanallah. Setelah itu dia menunggu tumbuh paruh baru. Ini yang saya katakan mulai mirip dengan puasa. Tidak makan, tidak minum. Karena dalam kondisi seperti itu, walaupun makan minum, seala kadar. Karena tempat masuk makanan minuman dia sedang bermasalah. Setelah tumbuh paruh baru, teman-teman, dia dengan paruh barunya memulai proses yang kedua. Ini proses yang kedua, mencopot mencopot kuku dan kulit kakinya yang sudah kaku. Cakarnya yang sudah kaku itu dia robek dengan paruhnya, targetnya copot tuh kuku-kukunya juga. Wah, ini juga jangankan kuku dan kulit kaki ya. Kalau ini bisa dites langsung nih. Bulu kaki saja udah lumayan, coba teman-teman. Banyak kayaknya yang berbulu kakinya di sini. Udah 20 tahun, 18 tahun tuh. Jangankan kulit, jangankan kuku. Bulu kaki saja udah dia lakukan. Ini juga pasti sakit. Setelah itu dia menunggu tumbuh kuku dan kulit kaki baru. Setelah paruh kuat, kaki kuat, kemudian memulai proses yang ketiga, mencabuti bulu-bulu sayap yang sudah 40 tahun mengakar itu. Ini juga menyakitkan. Teman-teman sekalian, setelah semua proses itu yang membutuhkan waktu 150 hari atau 5 bulan kurang lebih, si burung elang seakan-akan baru kembali dilahirkan dan bisa melanjutkan kehidupannya 30 tahun kemudian. Itu untuk usia 70 tahun itu prosesnya seperti itu. Ini mirip dengan puasa Ramadan kita, teman-teman. Menggugurkan, membersihkan diri dari dosa. Manusia sampai ke kesadaran dan mengaku kesalahan itu tidak mudah, teman-teman. Bagi jiwa-jiwa yang sombong itu menyakitkan sekali. Harus mengaku kesalahan. Apalagi menghibah, meminta pengampunan.
Itu berat sekali. Mungkin lebih berat dari mencopot paruh si burung elang itu. Dan hanya mereka orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah yang mampu melakukannya. Haus, dahaga, lapar yang diderita juga ketika mampu dilakukan dari fajar sampai maghrib bisa bertahan, yang membakar dosa-dosa, membakar kemalasan, itu juga hanya mampu dilakukan oleh mereka yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu gambaran bagaimana puasa itu efektif menjadi pembersihan bagi jiwa-jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sementara yang mampu disampaikan. Semoga Allah mengampuni kesalahan, memberikan keberkahan sehingga ada kebaikan dan kemanfaatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah sudah kita simak tadi ya. Untuk hari ini kita mempelajari mengenai amalan puasa ya, sebagai wasilah kita mentazkiyah nafas. Tadi disebutkan juga puasa adalah amalan yang sangat bagus untuk membangun jiwa kita. Bahkan diberikan sebuah contoh hewan yang melakukan ya sebuah contoh amalan yang mirip puasa ya Ustadz ya tadi dengan mengorbankan untuk mengganti paruh, kuku, kulit dan sayapnya gitu. Mungkin barangkali kita yang masih 20 tahun, 19 tahun kepikiran duh biar umurnya 70 tahun apa harus gitu juga gitu ya. Saya dipikirin. Nah, untuk selanjutnya buat teman-teman yang hadir di Zoom maupun di Masjid Al-Huriyah yang ingin menanyakan atau bertanya lebih lanjut mengenai materi, boleh dipersilahkan. Oh ya, Ahwat satu, Ikhwan satu. Oke, untuk Ahwat dulu dipersilahkan. Diambil. Baik, terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni. Izin bertanya Ustadz terkait banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan haus dan lapar. Bagaimana kita menyikapi teman yang ketika berpuasa itu kemudian, jadi dikit-dikit kemudian. Terus yang kedua, terkait berpuasa juga, terkait membayar hutang puasa yang sudah lama, apakah harus membayar puasa saja atau harus dengan video juga? Karena kan wanita itu baliknya itu lebih cepat, tapi ilmunya itu baru mengetahui ketika sudah dewasa. Mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Noni. Untuk mengembalikan jangan dari situ Mas, di belakang. Supaya tidak mencuit. Terima kasih Mbak Noni. Saya langsung tanggapi ya. Bulan puasa ada teman yang berpuasa tapi kemudian itu mut-mutan. Teman-teman lebih paham ya dari saya mungkin. Kemudian ya. Jadi paham kan kemudian emosinya tidak stabil ya. Tiba-tiba marah, tiba-tiba baik gitu. Bagaimana kita menyikapinya? Mbak Noni dan teman-teman semua dengan belajar puasa, dengan memahami puasa, apalagi makna puasa tadi itu. Bulan puasa itu bulan panas. Selain dari atas, dari matahari, dari alam, dari dalam diri kita juga panas. Jiwa kita juga panas. Perut kita juga panas. Jadi bisa jadi tuh, mudi itu terjadi
pada orang-orang sekitar kita yang sedang puasa, terlebih yang masih belajar awal-awal puasa. Nanti teman-teman kalau punya anak, itu akan jelas sekali tuh anak-anak kalau kalau lagi puasa, lagi belajar puasa tuh uring-uringan. Antara dia merayu orang tuanya supaya dibolehkan buka, dengan keinginan dia mengikuti belajar puasa. Jadi dengan pemahaman puasa yang baik, kita akan bisa bijak dan tepat menyikapi teman atau lingkungan yang kemudian tadi. Dan bisa menjadi ajang peningkatan puasa kita. Jadi menyikapinya harus sabar, dipahami, dimaklumi, diingatkan, dikuatkan. Atau dipahami, dimaklumi, disayangi, dijadikan ranah atau dijadikan sebab meningkatkan pahala kita. Jangan terbawa emosi ya, nanti jadi kurang pahalanya. Jangan dia mudi, saya lebih mudi. Gitu. Mudi dilawan mudi, nanti jadi benar-benar mut-mutan ya. Jadi dipahami, sabar, ini puasa, sabar, ini bulan puasa. Dimaklumi, bahkan dicintai. Kalau keluarga, kalau anak bahkan dipeluk ya, dibisiki kata-kata sayang untuk menyemangati. Kalau itu yang menjadi sikap kita, akan tambah hebat tuh puasa menjadi pembersih hati. Wah, memang luar biasa. Panas dari atas bawah, dari dalam juga. Ya. Bukan hal mustahil terjadi seperti itu pada lingkungan kita, orang di sekitar kita, teman kita, bahkan diri kita juga. Makanya lebih kuat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika menemukan itu istighfarnya lebih kuat, lebih astagfirullahaladzim, lebih bergantung kepada Allah. Dan dengan demikian akan lebih membuat puasa kita penuh makna, insya Allah. Jadi sikap kita terhadap apa yang terjadi pada keadaan puasa menentukan puasa kita juga. Pertama itu Mbak Noni, yang kedua bagi wanita yang masa headnya lebih cepat, sementara kesadaran berpuasa, kesadaran taatnya bisa lambat. Menarik juga ya. Teman-teman, mukallaf itu muslim, akil, balik, itu mukallaf. Mukallaf itu orang yang kena khitab syar'i, yang mendapat atau terkena kewajiban menunaikan perintahan atau aturan-aturan agama. Itu mukallaf. Muslim, akil, berakal, balik. Balik itu untuk perempuan usia 9 tahun sudah memungkinkan untuk balik ketika dia sudah mulai menstruasi. Laki-laki juga memungkinkan 9 tahun balik sebenarnya ketika sudah mimpi jima. 9 tahun sudah mimpi jima. Atau 15 tahun laki-laki atau perempuan kalau sudah 15 tahun itu sudah balik. Jadi sudah jadi mukallaf. Nah, perempuan pada umumnya lebih cepat tuh baliknya, menstruasinya, haidnya, tapi ada yang telat memahami kewajiban syariat, termasuk puasa. Bagaimana kodoknya? Untuk yang mampu, setelah menyadari ada 1-2 tahun, ternyata belum kodok, belum tahu kalau tidak puasa selama haid itu harus dikodok. Caranya dia mengkodok sesuai hari yang dia tinggalkan. Ketika dia kuat secara fisik, mampu melakukan puasa. Jadi kewajiban kodonya puasa. Tidak fidyah ya, puasa. Kalau 3 tahun kali 7, 21 hari itu. Kalau tidak mampu,
diperbolehkan untuk menggantinya fidyah. Tapi mestinya masih muda, sehat, kuat, puasa ya. Dan itu akan memberikan makna tersendiri. Bisa jadi 1-2 tahun dia tertinggal, tapi setelah menyadari kewajiban itu, berazam untuk melaksanakan dan sukses melakukannya, itu akan memberikan kekuatan tersendiri untuknya di masa-masa yang akan datang. Begitu Mbak Doni. Semoga sudah terjawab. Angguknya kayaknya masih ragu. Ada yang masih tertunda? Oh, kalau haid kan ada hari tertentu. Haid itu teman-teman, waktunya kalau yang kebanyakan wanita 7 hari 7 malam. Kebanyakan. Jadi bisa dihitung maksud saya. Bisa dihitung. Bisa diketahui walaupun tidak ngeh berapa hari kan. Haid itu untuk perempuan biasanya yang 7 hari akan biasa 7. Itu kebanyakan wanita. Paling banyak 15 hari. Paling sedikit 3 hari. Masa haid itu. Jadi bisa dihitung yang mana paket yang mana tuh untuk wanita tersebut. Yang 3 hari, yang 7 hari atau yang 15 hari. Ya. Kalau tidak terhitung, tidak ngeh berapa hari, sebetulnya mudah menghitungnya ya. Setahun kan cuma setahun sekali bulan puasa itu. Kalau 3 tahun berarti tinggal dihitung 3 kali 3 atau 7 kali 3 atau 15 kali 3 gitu. Tapi katakanlah tidak tahu, wah blank, tidak terhitung. Maka kita sebenarnya tidak dimintai pertanggungjawaban dari hal yang kita tidak ketahui, tidak kita sadari. Jadi ya dihitung rata-rata saja. Jangan terlalu menjadi beban. Saya tidak yakin berapa hari ya. Itu yang kata Rasulullah SAW. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan. Tidak usah terus jadi beban hal yang engkau ragukan. Begitu Mbak Noni. Jadi tidak jadi beban berkepanjangan. Ya. Begitu agama itu realistis ya, tidak menghitung yang tidak terhitung. Wallahu alam.